teknik, 100% Katolik, 100% Indonesia. Mari kita lanjutkan pertemuan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kita, bina iman kita pada hari ini, dengan berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu atas karya agung-Mu kami dipertemukan di jalur online ini. Semoga apa yang akan kami bicarakan dapat menambah pengetahuan iman kami. Dan yang paling utama, kami sebagai pengurus Kapatipa dan anggota Kapatipa mampu menjadi pelayan-pelayan firman dan sabda-Mu, dan mampu untuk melayani kawan-kawan kami dengan baik dan benar seturut kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita masuk ke suara hati yang matang. Setelah minggu lalu kita mengetahui tingkat-tingkat suara hati kita, suara hati pertama, suara hati kedua, suara hati ketiga, kita masuk ke suara hati yang matang. Nah, seperti situasi yang kita hadapi sekarang, mengabaikan suatu kegiatan rohani atau kegiatan dari Kapatipa itu sebenarnya kita mengabaikan atau kita melalaikan suara hati kita. Karena suara hati itu dididik untuk disiplin, untuk mendengarkan. Ya. Bahkan Yesus katakan siapa yang memiliki telinga hendaknya mendengarkan. Dalam firman dan sabda Tuhan itu, ya, ketika khotbah di bukit, terakhir tuh kalimatnya dia katakan siapa yang bertelinga hendaknya dia mendengarkan. Nah, kebanyakan kita sekarang ini memiliki telinga tetapi kita tidak mendengarkan. Kita asik dalam kehidupan propan, kehidupan duniawi, kehidupan kesibukan kita. Kita lupa bahwa kehidupan rohani itu adalah sesuatu yang paling utama untuk kita dekat dengan Tuhan. Dan suara hati itu kalau ditumpulkan oleh kita akan menjadi tumpul. Tapi kalau ditajamkan oleh kita akan menjadi tajam. Ketajamannya itu akan menembus hal-hal yang jahat yang akan membuat kita bisa menjadi pribadi yang mampu untuk mengendalikan diri kita. Nah, kalau yang belajar teknik kendali atau teknik kontrol itu tahu sistem kendali itu ya. Ilmu sistem kendali itu gampang, ada potensial ya kan, atau ada potensi ya. Ya, pertama ada integritas dulu, integrity ya kan. Tapi sebenarnya ada potensinya dulu. Ya, pribadi manusianya dulu. Setelah itu ada integritasnya atau kesatuannya. Kemudian ada diferensiasinya atau ada keunikan. Di dalam pribadi manusia itu terdiri atas 3 hal. Pribadi, kemudian kesatuannya, kemudian keunikannya. Nah, kalau kita punya potensi, lalu kita tahu kita harus menyatukan diri di mana. Kalau kita misalnya minat kita di bidang keteknikan, kita harus menyatukan diri atau kita belajar ya di perguruan tinggi atau di jurusan-jurusan yang mampu untuk mengaktualisasikan iman kita dengan keilmuan. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebenarnya kalau yang belajar ilmu sistem kendali itu, pengendalian diri itu bermuara dari suara hati. Saya ikut Google Meet enggak hari ini, kan begitu. Ya, maka saya mencoba reaksi spontan tadi dengan Doni. Don, kita mulai kegiatannya jam 3, terlalu singkat nih, Bang, katanya. Oke, kita mulai dengan setengah 4. Setengah 4 pun saya tahu pasti tidak akan ada yang banyak. Makanya ya biasanya saya tunggu 41 menit, saya lihat kondisi juga. Ya, dari 6 orang yang sudah bergabung, tinggal hanya 5 orang. Nah, alasannya berbeda-beda. Harusnya alasan itu disampaikan kepada saudara ketua. Sorry Pak Ketua, atau sorry Don, saya tidak bisa hadir karena saya ya kan lagi melihara kambing. Atau saya lagi melihara domba saya, atau saya lagi motong gatah, atau saya lagi ya kan mendodo sawit. Nah, itu jelas gitu. Jadi kalau orang yang tak jelas itu adalah orang yang tidak mampu memberikan ya penjelasan tentang ketidakhadirannya. Mengenai kita percaya atau tidak percaya bukan urusan kita.
Ya, yang penting ada informasi. Makanya sarjana, ya kan? Nanti kan kalian bergelar ST, ya kan? Jangan sampai dikasih AI belakangnya. Sarjana tidak ada informasi. Nah, kalau di itu akan menjadi gimana tuh? Fidelis, Agus, Fortunatus, Margareta, Maria bergabung. Jadi kan kita nanti dapat gelar ST. Gara-gara kita kurang informasi, lalu ditambah gelar kita menjadi AI di belakangnya. Itu bahaya tuh. Ngeri gitu kan? Nanti tersinggung, ya kan? Karena kita tidak ada informasi. Ya jangan disingkat-singkat lah. Ya kan? Jadi kita menjadi sarjana pun nanti kalau tidak ada informasi, tidak ada komunikasi, tidak ada yang namanya koordinasi, tidak ada namanya sosialisasi, tidak ada keinginan untuk bisa, ya kan, integriti, menyatukan diri dalam organisasi, kita tidak akan tahu keunikan yang terjadi di dalam diri kita. Nah, jadi saudara-saudari yang terkasih, kita sudah belajar bagaimana memahami suara hati kita pada tingkat keberapa. Selanjutnya materi hari ini kita berbicara tentang suara hati yang matang. Ya. Perkembangan kematangan suara hati seseorang bukanlah proses yang sederhana. Jadi tidak sesederhana yang seperti kita pikirkan. Bukan berdasarkan durasi waktu, bukan juga berdasarkan durasi target. Tetapi itu berdasarkan proses. Dan prosesnya tidaklah sesederhana yang kita pikirkan. Sangat kompleks dan dinamis. Proses tersebut lebih merupakan tugas seumur hidup dalam keterbukaan dan refleksi diri yang kritis. Jadi tugas seumur hidup, lifetime. Ya. Jadi jangan berpikir orang yang sudah tua punya suara hati yang bisa memampukan dirinya baik. Jangan berpikir kita akan berubah kalau kita tidak bertobat. Atau ada yang berpikir, nanti dia kalau sudah kawin dia akan jadi rajin. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena merubah karakter, watak, tabiat, habit, apalagi sudah menjadi kebiasaan, itu tidak mudah. Butuh yang namanya proses pertobatan. Seperti kalau orang berjudi. Ya. Beberapa kali ada yang bertanya, apakah berjudi itu berdosa? Nggak, ingat gak kalian waktu mengungkapkan janji baptis malam? Ya. Malam Paskah. Bersediakah kamu menolak judi dan segala jenis-jenis atau bentuk-bentuknya? Betul ya? Itu diulang kan? Jadi jelas. Ya. Jadi tidak mudah untuk menggembleng diri sendiri itu. Butuh seumur hidup. Untuk setia itu juga tidak mudah. Kita harus menggembleng diri kita untuk setia. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dan itu adalah tugas seumur hidup dalam keterbukaan dan refleksi diri yang kritis. Jadi refleksi diri yang kritis itu kita harus mampu merubah diri kita. Misalnya kita kecanduan nonton film porno. Apa yang kita harus lakukan? Ya kita harus lakukan menyesal. Setelah menyesal, kita bertobat. Dan kita minta penghapusan dosa dalam sakramen pertobatan. Bersyukurlah Anda berada dalam gereja Katolik. Di mana gereja Katolik memberikan sarana penghapusan dosa untuk kita tidak lagi terikat atas dosa tersebut. Tetapi bagaimana kalau orang kecanduan narkoba? Nah itu tadi. Ya. Selain menghapuskan dosa, dia harus juga rehabilitasi. Karena kecanduan narkoba itu sekitar 30 tahun baru bisa zat adiktif di dalam darahnya itu teratasi. 30 tahun. Kalau sekarang kalian usianya 20 tahun, berarti 50 tahun. Jadi makanya don't try. Jangan mencoba-coba untuk menggunakannya. Ya. Karena apa? Itu berdampak sekali bagi kehidupan sekarang dan akan datang. Gitu juga kalau orang kecanduan misalnya berbuat cabul.
onani misalnya, atau masturbasi. Itu butuh proses panjang. Ya. Apakah dengan menerima sakramen tobat dia tidak akan melakukannya? Seharusnya dia harus merubah dirinya dengan kritis untuk tidak melakukannya. Tetapi sekali lagi, ada situasi, kondisi, toleransi, jangkauan, dan pandangan yang memang sering mempengaruhi kita. Dunia, ya, hawa nafsu, kemudian iblis atau syaitan, penantang. Dalam bahasa Ibrani itu kan syaitan itu artinya penantang, diabolos, ya kan? Jadi yang namanya kejahatan itu adalah sesuatu yang berasal dari kehendak pribadi makhluk-makhluk. Ya. Jadi kita tahu potensi kita. Potensi kita bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Kalau kita jauh dari Tuhan, potensi untuk berbuat jahat itu sangat dekat. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, potensi untuk berbuat jahat itu bisa dikendalikan dan bahkan bisa kita hilangkan. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Tetapi ada unsur kedua, hawa nafsu. Ini hawa nafsu ini sesuatu yang ada di dalam diri kalian. Ya. Dia mulai menguasai pikiran, perkataan, perbuatan, dan membuat kita lalai. Tetapi ada oknum ketiga. Ketika kita sudah melakukan, itu ada oknum iblis, syaitan, ya kan? Makanya kalau kalian baca dalam kitab 1 Samuel misalnya, dijelaskan bagaimana Saul itu melanggar perintahnya Samuel. Perintah Samuel itu kan perintah Allah. Samuel itu adalah nabi dan imam. Tapi Saul itu diurapi melalui perantaran Samuel. Ya. Lalu karena dia tidak sabar, itu tadi, ketidaksabaran itu. Karena buah-buah cinta itu adalah kesabaran. Dia tidak sabar menunggu Samuel. Akhirnya dia mempersembahkan kurban bakaran itu. Nah, apa yang terjadi? Roh jahat dari Tuhan. Kata roh jahat dari Tuhan, itu Tuhan tidak menciptakan roh jahat. Tetapi dialah malaikat yang jatuh itu. Ya. Bukan berkat yang didapat, kutuk yang didapat. Ya. Berkat raja itu dicabut dari dia dan nanti akan dianugerahkan kepada Daud akibat kepatalan dia melakukan tindakan melanggar perintah Tuhan, melanggar perintahnya Nabi Samuel, yaitu perintah imam. Sama seperti kita, ya. Ketika kita tidak datang ke gereja, apa yang terjadi? Ya, kita melanggar perintah Tuhan. Itu kan fatal sebenarnya. Apalagi kewajiban itu, ya, 5 perintah gereja. Rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi banyak di antara kita itu terus berproses. Kalau kita jarang ke gereja, suara hati kita juga akan tumpul untuk mengingatkan kita ke gereja. Tapi kalau kita rajin ke gereja, rajin berdoa, ya kan? Hendaknya kerajiananmu jangan kendor, kata Amsal, ya. Apalagi, ya, didiklah orang muda agar bertindak bijaksana. Jadi kita bisa mengendalikan diri kita. Oh, saya mau pilih misa jam 6. Oh, saya mau pilih misa jam 8. Oh, saya mau pilih misa jam setengah 9. Oh, atau saya mungkin karena banyak cucian di kos atau di asrama, saya memilih jam setengah 5. Tetapi kita sudah tahu bahwa kita wajib misa. Nah, berbeda kalau misalnya ketika kalian mau pergi misa, tiba-tiba ada orang yang tertimpa musibah atau kecelakaan, kalian menolong. Itu udah misa sebenarnya. Cuman itulah tadi yang kita harus pahami. Bahwa dengan sengaja tidak datang misa pada hari Minggu. Nah, sekarang misa, ya, ketika sudah di atas jam 6 atau, ya, itu sudah dianggap misa pada hari Minggu, ya, misa pada Sabtu malam di gereja-gereja, ya, di beberapa gereja, misalnya di MRPD, di Stella Maris, di Kota Baru, dan di Katedral. Nah, mengapa kita tidak bisa begitu? Mengapa kita melalaikan tugas kita? Atau misalnya begini, di kampung kita pulang, ya,
Tidak mungkin di gereja di kampung itu tidak ada ibadat kan? Ya walaupun ibadat itu sudah misa, karena Tuhan tahu bahwa perayaan misa atau liturgi ekaristi itu tidak bisa dilakukan tanpa imam, harus dengan imam. Ya. Wajib imam yang tertabis, ya kan? Tabisan kedua atau tabisan imam. Tabisan pertama itu kan tabisan diakon. Tabisan kedua itu kan tabisan imam. Nah, tabisan yang ketiga itu kan tabisan uskup. Biasanya kalau imam sudah menjalani 2 tabisan. Tabisan diakon dan tabisan imam. Ada juga ya tabisan diakon pertama lalu dia mau ditabiskan menjadi diakon kekal. Ya silakan saja. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi kita paham ya. Suatu proses untuk mengaktualisasikan komitmen pribadi di bidang moral dan pencarian terus-menerus terhadap kebenaran dan makna yang lebih dalam yang didasarkan pada pengalaman hidup. Nah, jadi persoalan pengalaman hidup itu, ya didiklah orang muda agar bertindak bijaksana. Saudara-saudari yang terkasih, kalian menjadi pengurus Kapatipa bukanlah karena kalian yang menghendakinya. Tidak mungkin Doni dulu masuk Fakultas Teknik, ya kan? Sebelum dia tahu ada Kapatipa, lalu dia bercita-cita jadi ketua Kapatipa, kan tidak mungkin. Tapi kehendak Allah. Begitu juga kalian. Ya, ketika kalian belum masuk Fakultas Teknik, kan tidak mungkin kalian menjadi anggota Kapatipa. Ya kan? Kalau kalian bukan Katolik pun tidak bisa menjadi anggota Kapatipa. Harus Katolik Family of Technic Faculty. Ya betul nggak? Ya. Nah, jadi itu proses. Jadi jalan Tuhan itu. Ya, harus diikuti proses demi proses. Dan itu harus dipahami, ya. Nah, jadi dengan demikian tentunya pembentukan suara hati berhubungan erat dengan ajaran kitab suci. Jelas. Jadi kalau kita semakin rajin membaca kitab suci, makanya perlu yang saya selalu berikan clue-nya ya, duit, doa dan firman. U-nya usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Ya. I-nya iman dan takwa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. T-nya tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Jadi kalau kita ya tidak memahami ya bagaimana kita dituntun atau bagaimana pembentukan suara hati itu, karena suara hati itu berhubungan erat dengan ajaran kitab suci. Maka dalam gereja Katolik itu selalu dibacakan ya dalam misa hari Minggu 3 bacaan, bahkan 4 bacaan kalau kalian paham sebenarnya. Ya, ada bacaan pertama yang biasa diambil dari ya Perjanjian Lama, kecuali kalau misalnya ada hal-hal tertentu hari raya. Ya, kemudian disambung dengan Mazmur. Lalu lanjut lagi, ya kan? Bacaan kedua biasanya diambil dari bacaan ya episkopat atau bacaan dari surat-surat Katolik atau surat-surat Kristen. Ya. Lalu disambung lagi dengan Mazmur. Nah, udah berapa itu? Ya. Lanjut bacaan Injil, itu pasti utama. Dari tahun A, tahun B, tahun C, 3 tahun pasti kalian akan selesai mendengarkan kitab suci. Ya. Nah, jadi harus dipahami itu. Ya. Dan apa yang kita lakukan dalam misa itu adalah semuanya ajaran kitab suci dan tradisi gereja. Itulah untuk membentuk suara hati. Perjanjian baru yang menyatakan bahwa jawaban terhadap panggilan Yesus tak pernah merupakan ya yang pasti, tetapi suatu proses pertobatan bertahap yang terus-menerus. Nah, itu dia. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Jadi kalau kita datang ke gereja itu kan pengakuan kita secara umum itu kan 3 kali gitu. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ya. Dari pertobatan yang terus-menerus itu karena kita diciptakan menuju Kristus. Kita hidup menuju Kristus. Nah, untuk itu kita harus memahami itu. Ya. Jadi iya yang pasti, tetapi suatu proses pertobatan bertahap yang terus-menerus. Jadi ada tahapannya itu. Dalam kemudaan kita dipanggil untuk melayani sesama mahasiswa. Itu kan sesuatu anugerah yang luar biasa. Tak semua orang bisa jadi pengurus Kapatipa. Tidak semua orang juga dipilih untuk menjadi pengurus Kapatipa.
Banyak yang berpikir dipilih, misalnya Doni terpilih menjadi ketua Kapatipa, atau Nopan wakilnya, atau siapa sekretaris bendahara dan pengurus-pengurus lain. Apakah itu karena pilihan manusia? Itu perantara manusia yang memilih. Tapi itu karena kehendak Kristus. Maka kalau kita menyia-nyiakan 10 bulan ini atau 12 bulan ini dengan kegiatan yang tidak berhubungan dengan rohani, itu sayang. Tadi Doni bilang sekitar 200 lebih mahasiswanya. Bayangkan kalau misalnya 200 lebih bisa dibuat 2 kali sebenarnya. Tapi yang kita tahu paling banyak ya 25, 26, 15, ya kan begitu. Nah sekarang agak, ya kita tidak tahu sudah berapa, baru 6 ya. Ya tetapi tidak ada masalah. Ya, masalahnya itu adalah kepada diri kita, mau tidak kita mendengarkan pengajaran. Ya kan? Edward Cousins mencirikan suara hati yang matang sebagai mengandung 3 karakteristik dasar. Pertama, suara hati yang matang mengakui secara lebih jelas ambiguitas dan keterbatasannya. Jadi kita ini pasti ambiguitas, kebingungan. Mengapa? Karena kebingungan kita itu wajar adanya. Ya. Maka dalam proses kemudaan ini kita perlu berproses. Bingung. Kalau kita tidak bingung, kita tidak belajar. Supaya kita bisa mengatasi kebingungan kita, kita harus belajar. Ya. Misalnya kita mata kuliah A. Kalau kita bingung kan kita cari tahu. Setelah dosen memberikan pengajaran, yang kita lakukan adalah mencari referensi bukunya. Apa maksud dosen itu mengatakan kata per kata? Lalu kita bacalah di perpustakaan. Atau sekarang perpustakaan online. Ya, yang bahasa Inggris pun bisa diterjemahkan oleh Google Translate. Jadi sekarang ini tidak seperti dulu. Ya, kalau kalian ambil cuplik misalnya sesuatu artikel berbahasa Inggris, kalian sulit menerjemahkannya, kalian bisa terjemahkan menggunakan Google Translate. Gampang kan? Ya. Tinggal kalian translate. Setelah itu kalian tahu maknanya. Nah, makanya kalau belajar bahasa sekarang itu tidak sulit sebenarnya. Mau atau tidak gitu. Kita mau belajar bahasa Jepang, mau belajar bahasa Jerman, ada di dalam Google Translate. Bahkan kalau kita pergi kemana-mana, kalau ada Google Translate itu, dia bisa langsung ngomong untuk kita. Kita pakai bahasa Indonesia, nanya, lalu kita misalnya ketemu dengan orang Jepang, ya kan? Google Translate itu yang bisa ngomong dengan dia. Teknologi itu luar biasa. Tetapi, ya, seperti yang Edward Cousins cirikan, suara hati yang matang sebagai mengandung 3 karakteristik dasar. Pertama, suara hati yang matang mengakui secara lebih jelas ambiguitas dan keterbatasannya. Kita harus paham kita terbatas. Kita harus paham bahwa kita tidak bisa merangkul semua orang. Walaupun kita sudah menjadi pengurus. Dan itu evaluasi bagi diri kita. Kita harus paham bahwa walaupun kita menggunakan Google Meet, sarana teknologi yang paling ampuh, yang paling efektif, efisien. Kalau kita pakai Zoom itu kan kuota kita cepat habis. Kalau kita pakai Google Meet itu kan memang sudah disetting untuk kelas-kelas mahasiswa, pelajar, ya. Nah, mengapa saya meminta kalian membuat itu? Ya supaya terbiasa. Apalagi kalian sarjana teknik. Ya. Tidak ada istilah rapatnya kalian nunggu di sekre lama-lama, ya kan? Ya, kemarin saya menggunakan observasi langsung. Nunggu ke sekre, ya kan, kalian beberapa orang tunggu, ya kan? Baru datang satu dari sekian puluh pengurus. Tidak semuanya datang. Mengabaikan, kalikan 0. Nah, hal-hal semacam itulah yang akan membuat dampak kita, apakah suara hati kita itu, ya kan, mampu untuk menjawab tantangan-tantangan, ataukah kita hanya menjadi pribadi yang apatisme, yang mulai membuat, ya kan, tembok-tembok, ya kan, tembok Berlin saja sudah dihancurkan di Jerman. Jerman sudah bersatu. Maka integrity, ya. Jadi potensi kita sebagai pribadi itu kita pahami, selanjutnya kita berintegritas, ada suatu kegiatan rohani Gereja Katolik di kampus teknik Universitas Tanjung Pura namanya Kapatipa.
ya kan? Kapatipa Santo Yosef. Nah, kan sama juga dengan gereja Santo Yosef atau kapel Santo Yosef kan? Walaupun tempatnya hanya di sekre, itulah dia. Selalu saya berulang-ulang tanya, mari kita ya kan mengajukan untuk membangun kapela. Karena kita sudah ada gerejanya adalah manusia-manusianya. Ya kan? Masalah itu disetujui tempat ibadahnya kapan? Mau 5, 10, 15 tahun, 20, 25 tahun kita meminta. Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Ya. Ketua sebelumnya saya ingat waktu itu, Carlos ya. Sampai tidak jadi-jadi permohonan. Ya. Apakah takut atau terlalu banyak diskusi? Karena kalau orang itu terlalu banyak diskusi, mempertimbangkan dampak signifikannya, itu tak signifikan. Kita kalau terlalu lama mengisi jawaban di UAS, habis waktu, walaupun kita bisa jawab, tidak dapat nilai. Ya kan? Kan ada waktunya misalnya. 50 kali 2 menit, 50 kali 2, atau 60 kali 2, atau 120, paling lama lah 90 menit. Soalnya 5. Kalau kita terlalu lama mikir, ya tidak jadilah. Nilainya pun tidak sempurna. Nah itu harus dipahami ya, bahwa jangan kita menyepelekan itu. Dalam hal ini pribadi yang matang semakin memahami keterbatasan manusia, keberadaan kejahatan yang memang nyata, dan apa yang bisa dilakukan atau tak bisa dilakukan dalam situasi tertentu. Jadi kita tahu kalau ini perbuatan jahat sesuai dengan 10 perintah Allah. Sudah dijelaskan tuh 10 perintah Allah, dan juga ada 5 perintah gereja. Dan juga ada perintah-perintah yang jelas dari Yesus Kristus dalam perjanjian baru, dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Contohnya masalah perceraian. Ya kan? Kalau dalam 10 perintah Allah itu kan tidak termaktuh itu. Tetapi Yesus menyempurnakannya. Ya, kamu sesat. Musa memberikan surat cerai kepada kamu karena ketegaran tengkuk kamu. Tapi ya kan, pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ya kan? Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Maka jelas Gereja Katolik ya, perkawinannya adalah monogami, tak terceraikan. Ya, sampai maut memisahkan. Nah, begitu. Jadi lambang kesetiaan itu adalah suatu proses moral dan suara hati. Jadi kalau ada orang Katolik bercerai, lalu memaklumkan cerai itu, dia sudah kawin gereja, dia sebenarnya sudah tersesat dalam suara hati level pertama itu, yang ambiguitas. Ya. Untuk memahami ini tidak mudah, kalau hanya mengikuti tiba-tiba terpotong-potong. Maka saya sharekan ke Doni, untuk Doni sharekan lagi ke grup kalian untuk dipelajari lagi, dipahami lagi. Ya, walaupun yang awal ini kan. Karena mengapa kalau kita mengulang-ulang ini berarti kita memahami itu. Ya. Saya memberikan contoh secara eksplisit supaya kalian mampu memahaminya. Nah, saudara-saudari terkasih, ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana kita melawan kejahatan. Yang kita lawan dulu adalah ada caranya. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Karena iblis itu adalah berpihak pada kejahatan. Ya. Roh yang jahat dari Allah itulah iblis. Roh yang baik dari Allah itulah malaikat. Karena malaikat itu adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Tetapi ada yang menentang Tuhan. Kok bisa ya? Mengapa Allah tidak menciptakan baik adanya? Karena kehendak bebas itu diberikan kepada makhluk itu untuk memahami bahwa dia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sama seperti kita. Ya. Kok kita ada berapa miliar manusia di muka bumi ini? 9 miliar. Yang memeluk agama Kristen 1 miliar lebih. Ya, yang terbanyak ya Katolik memang dalam 1 miliar lebih itu. Tetapi kan ada denominasi lain kan. Mengapa ada orang lain yang tidak memeluk agama Kristen atau agama Katolik? Nah, itu tadi kehendak bebas. Ekspresi imannya dia pilihlah, ungkapan imannya dia pilih keyakinan dan agama lain. Maka toleransi itu ya, yang sekarang kita kenal
ibaratnya disosialisasikan dan dikampanyekan oleh Kementerian Agama, moderasi beragama, ya kita berjalan itu, berjalan bersama-sama, berjalan di tengah-tengah. Ada 4 kan indikatornya. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Ya, makanya di kantor kami itu diperdengarkan lagu Indonesia Raya jam 10, di RRI juga jam 10. Ya, itu komitmen kebangsaan. Yang kedua, budaya anti kekerasan. Jadi hal-hal yang bersifat kekerasan itu tidaklah membentuk pribadi yang baik atau suara hati yang baik. Beda kalau militer atau kegiatan-kegiatan kepolisian. Harus dibedakan kekerasan dan disiplin ya. Jadi jangan kita selalu mengatakan disiplin itu keras. Tidak. Disiplin itu ya, tepat waktu itu disiplin. Ya kan? Disiplin itu konsisten. Konsisten untuk tidak terlambat ke gereja itu disiplin. Konsisten untuk berdoa itu disiplin. Ya, konsisten untuk mengerjakan tugas dengan tepat waktu itu disiplin. Jadi disiplin itu bukan masalah soal tepat waktu. Tidak melanggar lalu lintas itu disiplin. Ya. Kuliah tepat waktu itu disiplin. Mendapat nilai yang baik itu disiplin. Jadi disiplin itu adalah pembentukan terus-menerus, lifetime namanya. Ya kan? Nah, tadi komitmen kebangsaan, kemudian ya budaya anti kekerasan. Ya, selanjutnya apa? Ya, indikatornya. Ya kan? Menghargai budaya setempat. Makanya sekarang itu di beberapa daerah budaya-budaya itu dihidupkan kembali untuk menghargai local wisdom atau kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah. Kalau di kita kan yang sudah sangat dilestarikan itu adalah misalnya khusus untuk Dayak, Gawai Dayak ya. Atau kalau misalnya sekarang kalau kita ke Bengkayang ada namanya Barape Sawah, ya kan, ada Makadio, dan bahkan ada budaya ya kan, Nyobeng di Sebujit. Ya, itu kan sebenarnya local wisdom. Penghargaan terhadap tradisi-tradisi dari budaya-budaya lokal setempat yang memiliki kearifan lokal untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda bahwa ya generasi muda itu harus dibentuk. Ya. Berikutnya ya toleransi, toleran. Kalau orang tidak toleran ya berarti dia tidak bisa moderasi beragama. Nah, tetapi tokoh moderasi kita adalah Yesus Kristus memberikan contoh yang luar biasa. Bagaimana moderasi beragama itu dipraktekkan pada zaman Yesus itu sangat luar biasa. Ya, kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ya. Budaya anti kekerasan, ya kan? Ketika Petrus sudah memotong ya telinga Maltus, hamba dari bait Allah yang ingin menangkap Yesus. Yesus mengembalikan, membuat mujizat bagi dia. Telinganya sudah terputus itu dikembalikan lagi. Bahkan Yesus katakan, ya kan, sarungkan pedang. Siapa yang bermain dengan pedang akan mati dengan pedangnya. Nah, itu kita harus pahami bahwa kita sebagai generasi muda Katolik, mahasiswa Katolik Fakultas Teknik harus memahami itu. Jangan sampai kita keblinger atau kita malah menjadi pribadi yang tidak mau mendengarkan. Karena mendengar itu ya, kita tahu kalau kita berdosa itu karena apa? Pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Kalau orang yang tidak mau mendengar itu berarti lalai.